Jumpa lagi adik-adik di channel Gudang Belajar. Nah, materi kita kali ini lanjutan dari materi di video yang lalu. Nah, bagi adik-adik yang belum lihat, silahkan lihat dulu ya. Jadi ini ada perjalanannya adik-adik ya. Jadi ada kalau tangga begitu ya, tangga ada tangga pertama, tangga 2, ketiga gitu. Jadi adik-adik ya bisa aja langsung kemari gitu ya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita meniti begitu ya. Begitu. Jadi ya semakin bagus lah. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar tentang perkalian secara mental atau luar kepala ya. Luar kepala kalau istilah kita ya, luar kepala 2 gitu ya. Walaupun istilah luar kepala agak aneh sih istilahnya ya kan. Ya ada yang bercanda luar kepala katanya ya semua di luar gitu ya. Nggak ada yang di kepala gitu ya kan. Nah, maksudnya secara mental ya, kalau bahasa ininya perkalian secara mental. Jadi ya, tanpa kalkulator, tanpa sele-sele ya, tanpa sele-sele di kertas gitu. Jadi kita berapa dikali berapa kita langsung mengerjakan ya begitu. Nah, itu ada kiat-kiatnya. Nah, di video yang lalu kita cerita tentang perkalian secara mental pertama itu dengan perkalian dengan penjumlahan gitu. Jadi kita pecah bilangan itu menjadi penjumlahan begitu. Nah, lagi-lagi memecahnya adik-adik. Pada prinsipnya adalah setiap perhitungan cepat itu angkanya kita pecah. Nah, jadi ada 3 cara umum ya memecah angka itu. Pertama, kita pecah dia menjadi penjumlahan begitu. Nah, memecahnya juga jangan asal-asal ya, kayak misalnya 35 gitu ya. Jangan kita pecah jadi 33 tambah 2, nggak ada gunanya adik-adik. Tapi kita memecahnya menjadi angka mudah. Sekali lagi ya, angka mudah. Angka mudah itu yang mana adik-adik? Angka mudah adalah angka kelipatan 10 gitu ya. Nah, bisa juga kita buat jadi kelipatan 100, 1000 dan seterusnya. Itu menjadi mudah. Jadi kalau misalnya 35 kita pecah jadi 30 tambah 5. Nah, kali ini adik-adik di teknik perkalian secara mental yang kedua ini kita memecah bilangannya menjadi pengurangan begitu. Nah, tujuan pengurangan ini juga itu yang memecahnya menjadi angka-angka mudah begitu ya. Jadi angka itu kita pecah menjadi kecil supaya lebih gampang dan kita ubah pecah menjadi angka yang mudah. Kali ini kita memecahnya menjadi pengurangan begitu ya. Oke, bagaimana? Kita lihat aja ya adik-adik. Misalnya kayak di contoh nomor 1, 15 kali 38 berapa itu? Ya agak repot ya kalau langsung ya. Gimana 15 kali 38? Tapi kalau misalnya kita kalikan 15 kali 40, gampang nggak? Gampang ya. 15 kali 40 kan 600 gitu ya. 15 kali 4 60 ya. Tambah 0 nya 1 kan 600. Gitu ya. Kemudian 38 gitu ya, 38. Tapi itu kan 38 bukan 40. Ya. Kita rubah 38 ini menjadi 40 dikurang 2. Jadi 15 kali 40 600 dikurang 15 dikali 2 30 gitu. Jadi 600 dikurang 30 jadi kan 570. Bisa ya luar kepala ya? Bisa gitu. Nah, coba sekarang Abang menjabarkannya apa yang kita kerjakan di pikiran kita ya, di otak kita gitu ya. 15 kali 38. Begini ya ceritanya itu ya. 15 kali 38. 38-nya ini kita rubah menjadi berapa? 40 dikurang 2 gitu. Oke. Jadi ini di kepala kita, jadi 15 kali 40 ya kan? Dikurang ya. Dikurang 15 dikali 2. Begitu. Jadi 15 kali 40 ya 15 kali 4-nya aja tambah 01 gitu ya. Jangan juga dikalikan 40 deh, kali 4 aja gitu ya. Kalau kali-kali 10 ini kan gampang lah ya. Nggak perlu dijabarkan lah ya. Udah ngerti lah, masa nggak ngerti gitu ya. Itu perlu dijabarkan? Enggak lah ya, pada cerdas semua lah. 15 kali 40, 15 kali 4 60, tambah 1 600, dikurang 15 kali 2 30, jadi 600 dikurang 30 jadi 570. Begitu ya adik-adik ya. Jadi hasilnya 600 dikurang 30 gitu. Kan jadinya gampang ya. Jadi 570. Nah, adik-adik, ini sekali lagi menjabarkan apa yang dikerjakan di kepala kita gitu. Pada praktiknya ini bisa langsung. Begitu ya. Nah, kalau adik biasakan lebih sangat cepat gitu ya. Ya lebih cepat dari disele-sele gitu. Karena kalau disele-sele pakai nulis lagi gitu ya, berarti kan makan waktu gitu. Nah, kalau ini secara mental luar kepala gitu ya. Cepat gitu ya. Oke adik-adik, ini prosesnya. Tinggal kebiasaan kita bagaimana. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 misalnya. 12 kali 49. Nah, 49 itu rubah jadi berapa? Ingat, kita rubah menjadi angka mudah. Nah, jadi di sini Abang selalu mengingatkan ya. Angka mudah. Jadi angka mudah. Jadi perhitungan cepat gitu ya. Perhitungan cepat tuh
perkalian gitu ya. Dari mulai penjumlahan ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, pangkat, itu semuanya kuncinya angka mudah. Artinya kita pecah angka itu menjadi mudah. Mudah itu apa angka mudah? Ya, perhitungan cepat selalu berkaitan dengan angka mudah. Angka mudah itu apa? Ya, kelipatan 10 ya, bisa kelipatan 100, yang pada dasarnya juga kelipatan 10 ya, 10, 20, 30 dan seterusnya. Ini 100, 200 dan seterusnya, 1000 dan seterusnya. Jadi kelipatan-kelipatan 10 kita kalau menghitung dengan angka-angka tersebut, berhitung itu mesti mudah gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2 misalnya. Nah, ini kita rubah jadi berapa ini? 49. Benar sekali ya, kita rubah jadi berapa? 50 dikurang 1 gitu. Jadi 12 dikali 50 gitu. Jadi kan 12 kali 5, 600 ya. 12 kali 50, 600 dikurang 12 gitu. Nah, 600 dikurang 12 gimana? Ingat adik-adik teknik yang terdahulu ya, jangan dilupakan ya. Teknik pengurangan yang pertama di video sebelumnya gitu. Jadi adik-adik matematika itu nggak bisa adik ya, memang nggak bisa ujuk-ujuk begitu ya. Jadi ada tangga-tangga begitu. Nah, jadi selalu berkaitan ya. Jadi nggak pernah bisa ini ya. Dia selalu berkaitan dengan materi-materi awal begitu. Nah, jadi adik, kita cara berpikirnya gimana tadi? 12 dikali, langsung aja ya, kali 50 dikurang 12 dikali 1 gitu. Jadi 600 dikurang 12. Nah, ini teknik ini 600 kurang 12, kita pakai komplemennya gitu ya. Berapa komplemen dari 12? 88 gitu ya. Jadi jawabannya berapa? 588. 588. Nah, yang pertama tadi berapa itu? 570 ya. 570. Nah, sekarang 8 kali 37. Enaknya gimana tuh? Jadi kalau angka-angka yang buat pengurangan ini, coba adik-adik perhatikan, itu kira-kira dia ujungnya 9, 8, 7 kayak begitu. Ya, gitu ya. Jadi kan kita tinggal buat pengurangan gitu. Jadi kan paling-paling kurangnya 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi 8 kali 37 juga 8 kali 40 ya. Bisa langsung ya sekarang ya. 8 kali 40 dikurang 3 gitu ya. Jadi 320 dikurang 24 gitu ya. Jadi jawabannya berapa itu? 320. Ini kita rubah jadi 40. 320 dikurang 24 begitu. Jadi jawabannya berapa? 290. Jadi 8 dikali 37 jadinya 320 dikurang 24 begitu ya. Jadi 296 gitu ya. Bisa nggak ini dipakai metode penjumlahan? Ya bisa. Jadi ini kan metode ini adik-adik kalau kita menguasai semakin banyak metode. Jadi kalau kita umpamakan kayak pendekar silat gitu ya. Pendekar silat itu kan jarang punya satu jurus gitu ya. Jarang gitu ya. Jurus pamungkas ya memang ada, tapi kan nggak ada itu ahli silat taunya cuma satu jurus saja begitu ya, nggak mungkin gitu ya. Pasti punya banyak jurus. Nah, kebiasaan dia menggunakan jurus mana yang enak gitu ya. Bisa jadi adik-adik pakai metode yang pertama ya, dengan penjumlahan juga bisa ya. Jadi ini kita buat jadi 30 tambah 7 bisa aja gitu ya. Jadi 240 ditambah 56 ya, seperti yang di video sebelumnya ya, perkalian secara mental yang pertama. Oke, kita lanjut. Yang ini lebih gampang lah ya. Ini berarti kita buat jadi berapa ini? 80 dikali 1 gitu ya. Jadi 30 dikali 80 2400 dikurang 30. Jadinya berapa itu? Ya 2400 dikurang 30 menjadi 2370 gitu ya. Selanjutnya 14 dikali 49. Oke, kita jabarkan lagi cara berpikirnya. Udah bisa langsung sekarang. 14 kali 49. Berarti di sini 14 dikali 50 ya, dikurang 14 dikali 1. 14 kali 50 berapa? 700 ya. 700 dikurang 14. Nah, kok bisa ya 14 kali 5 ya? 14 kali 5 itu ingat pakai teknik yang pertama begitu ya. 14 kali 5 ya berarti kan 5 dikali 10, 5 kali 10 ditambah 5 kali 4 70 ya, 700 dikurang 14. Nah, 700 dikurang 14 sekali lagi pakai teknik pengurangan secara mental juga ya. 14 komplemennya berapa ini?
86. Jadi ini dikurangi 1, jadi 686 gitu. 686. Selanjutnya di nomor 6. Coba sekarang. Ya, di nomor 6 ini benar sekali ya. 69 kita rubah menjadi 70 dikurang 1. 8 dikali 70 560 dikurang 8. Jadi 560 dikurang 8 menjadi 552 gitu ya. Kemudian yang nomor terakhir, nomor 7. 7 kali 88. 88 kita jadikan berapa itu? Ya, 100 dikurang 12. Begitu ya. Boleh kali menjadi 90 dikurang 2, mana yang enak gitu ya. Misalnya kita rubah jadi 90 dikurang 2 juga bisa. Jadi 7 kali 90 630 dikurang 14 menjadi 630 dikurang 616. Begitu ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu materi video kita. Nah, di video yang akan datang kita akan perkalian juga masih secara mental. Yang ketiga itu kita memecah angkanya menjadi faktor-faktor gitu ya. Jadi ada 3 umumnya adik-adik kita memecah angka. Pertama dengan penjumlahan, pengurangan, dan faktor-faktor yang intinya kita memecah dengan tujuan angka itu menjadi angka yang mudah. Demikian adik-adik, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.